Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi teori konseling trade and factor dengan saya Siti Lailatul Rohmah sebagai moderator, ditemani oleh ketiga rekan saya yaitu ada Rifda Agustina sebagai presentator atau sebagai pengamat, juga ada Siti Nurlayani sebagai konseli dan Ahmad Gustian sebagai konselor. Baik, sebelum ke praktik video selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama terkait pemaparan materi konseling trade and factor yang akan dipaparkan oleh Rifda Agustina. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya Rifda Agustina akan memaparkan sedikit materi tentang konseling trade and factor. Konseling trade and factor dirintis oleh Frank Person. Teori ini menekankan pada 3 aspek penting, yaitu pemahaman yang jelas tentang potensi yang dimiliki, pengetahuan tentang jabatan atau karir, dan penyesuaian yang tepat antara kedua aspek tersebut. Ada 6 tahapan konseling trade and factor. Yang pertama, analisis, kedua, sintesis, ketiga, diagnosis, keempat, prognosis, kelima, treatment, keenam, follow up. Secara umum, tujuan konseling trade and factor adalah membantu tentang diri individu untuk pemahaman, menerima diri, mengendalikan diri, dan perwujudan diri. Nah, itu tadi pemaparan terkait konseling trade and factor yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Rifda Agustina. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama terkait video praktik konseling trade and factor yang akan dibawakan oleh Siti Nurlayani dan juga Ahmad Gustian. Proses konseling ini menceritakan tentang seorang siswi yang mengalami kesulitan dalam memilih karir ke depannya, di mana orang tuanya menginginkan individu ini untuk bekerja sedangkan ia sendiri berkeinginan untuk berkuliah. Nah, dalam mengatasi permasalahan tersebut, individu ini mendatangi seorang guru BK di sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi Pak, boleh masuk? Boleh. Silakan duduk. Oh, ini Reni yang kemarin itu ya, yang pas mau konsultasi sama bapaknya nggak ada ya? Iya Pak. Ya maaf, kebetulan bapak kemarin itu rapat di Yogyakarta. Oh iya, Reni, hari ini apa kabar? Baik Pak, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini Reni ada air minum, takutnya Reni kehausan bekas tadi perjalanan, silakan minum dulu. Iya Pak, makasih. Sebelumnya ada yang bisa Bapak bantu buat Reni? Jadi gini Pak, Leni mau konsul tentang kuliah Leni gitu. Oh, tentang kuliah ya, dia mau Iya. memilih jurusan ya? Bukan jurusan doang Pak, orang tua Leni juga nggak setuju Leni kuliah. Oh gitu. Iya, Ya. orang tua Leni nyuruhnya Leni kerja, bukan kuliah. Iya, yang ngerti, Bapak juga ngerti gitu ya. Kira-kira kenapa orang tua Leni nggak mengizinkan Leni buat kuliah? Ya itu Pak, katanya biayanya yang nggak ada. Oh, soal biaya ya, yang jadi kendala ya. Iya Pak. Kalau boleh Bapak tahu, Leni itu berapa bersaudara dan apa alasan Leni ingin kuliah? Leni 4 bersaudara Pak, Leni punya kakak 1. Di keluarga Leni tuh emang nggak ada yang kuliah, makanya alasan Leni pengen kuliah ya tuh Pak. Ingin ini ya, meningkatkan kualitas. Iya. Oh, jadi permasalahannya faktor ekonomi ya. Jadi menurut Bapak gini aja, Leni berbicara baik-baik kepada orang tua bahwasannya sekarang di universitas itu biasanya mengadakan beasiswa seperti salah satunya KIP, Basnas, dan lain-lain. Oh gitu ya Pak. Tapi
Tapi Lani juga bingung Pak, kalau kuliah harus ngambil jurusan apa. Bingungnya kenapa? Karena kan belum apa sih, dari keluarga juga kan emang ada yang kuliah. Oh, Takut salah ngambil jurusan. oh iya iya. Nanti bapak akan menunjukkan pandangan dan pengarahan bapak terhadap apa yang Leni minati atau yang sesuai dengan bakat Leni. Masalah itu bapak akan bertanya kepada Leni soal kegiatan Leni ya di rumah, apa saja kegiatan Leni ketika berada di lingkungan keluarga atau di rumah. Leni jarang main Pak, tapi kalau di rumah tuh pasti ada aja gitu temen yang ke rumah kayak pengen curhat. Oh iya tah. Iya, pengen apa sih, kayak nanya gimana caranya ya apa sih namanya, kayak minta pendapat gitu Pak dari Leni. Oh, jadi bisa mengambil keuntungan buat minta pendapat Leni ya, teman-teman Leni itu ya. Oh, iya bagus sekali. Terus itu ya Pak, Mhm. Leni juga nggak pernah keberatan kalau misalkan mereka cerita ke Leni, curhat ke Leni, malah seneng aja gitu kalau mereka minta pendapat Leni gitu. Oh gitu. Jadi Bapak bisa menyimpulkan bahwa Leni itu merupakan seorang yang pendengar yang baik, penasehat yang tulus dan jujur. Nah, maka dari itu Bapak menyarankan Leni untuk masuk prodi atau program studi bimbingan dan konseling yang ada di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Oh gitu ya Pak. Hmm. Leni juga sempat kepikiran buat ngambil jurusan BK, cuman masih bingung gitu Pak, nggak tahu apa sih kampus mana gitu yang ada jurusan BK-nya. Oh, untuk universitas yang menyediakan program studi bimbingan konseling itu banyak kok ya. Salah satunya yang ada di Banten ya, yaitu Unma, Untirta, dan UIN. Iya Pak. Nah, maka dari itu Leni silakan memutuskan harus masuk kemana sesuai dengan minat Leni. Nah, Leni untuk proses konseling pada kesempatan ini, apakah konseling dari Bapak bisa membuat Leni terbantu? Iya Pak, terima kasih. Ya. Nanti Leni tinggal bilang ke orang tua Leni soal kuliah, kan banyak gitu kan sekarang kuliah pakai beasiswa. Tinggal ngejelasin soal itu aja ke orang tua Leni. Iya, informasikan saja kepada orang tua ya. Iya Pak. Oh iya Len, sebelumnya Bapak tadi lupa menjelaskan salah satu prinsip dalam proses konseling ini, bahwasannya ada prinsip kerahasiaan yang dimana orang-orang selain kita berdua tidak boleh tahu terkait pembicaraan kita pada hari ini. Oh iya Pak, siap, aman. Jadi gimana Len, masih ada yang bisa Bapak bantu pada hari ini? Sudah Pak, cukup, terima kasih. Berhubung Leni sudah cukup, maka kita akhiri saja proses bimbingan konseling pada hari ini. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sama-sama. atas bimbingannya. Maaf mengganggu waktu. Iya, gak apa-apa. Leni pamit mau pulang Pak. Iya, silakan hati-hati. Demikian penjelasan terkait materi konseling trait and factor yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.